semuanya, kembali lagi dengan saya Jawa Jahia Ramadina. Di sini saya akan menjelaskan tentang monitoring jaringan dan cara konfigurasi Micmon dengan VirtualBox. Apa itu monitoring jaringan? Monitoring jaringan adalah proses pengawasan dan analisis aktivitas serta kinerja jaringan komputer untuk memastikan konektivitas, keamanan, dan kinerja yang optimal. Tujuan monitoring jaringan yaitu mendeteksi gangguan, keamanan, optimasi kinerja, dan pelaporan analisis. Komponen yang dimonitor antara lain bandwidth, latency atau waktu tunda, paket loss, uptime dan downtime, keamanan jaringan. Jenis-jenis monitoring jaringan antara lain yaitu real-time monitoring, memantau jaringan secara langsung untuk deteksi masalah secara cepat. Yang kedua, historical monitoring, yaitu merekam data jaringan untuk analisis kinerja jangka panjang. Dan yang ketiga, security monitoring, yaitu memantau ancaman keamanan seperti malware atau akses tidak sah. Alat-alat monitoring yang pertama yaitu Micmon, khusus untuk monitoring hotspot mikrotik. Yang kedua, Nagios, untuk pemantauan server dan perangkat jaringan secara real time. Yang ketiga, Zabbix, solusi open source untuk pemantauan kinerja dan keamanan. Yang keempat, PRTG Network Monitor, alat komprehensif dengan antarmuka grafis yang mudah dipahami. Yang kelima, Wireshark, analisis paket data untuk troubleshooting dan keamanan, dan lain-lain. Apa itu Micmon? Micmon atau Mikrotik Hotspot Monitor adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengelola hotspot pada router mikrotik. Dengan Micmon, pengguna dapat membuat voucher internet, memantau pengguna yang terhubung, mengatur bandwidth, dan melihat statistik penggunaan dengan antarmuka yang lebih mudah dibandingkan Winbox. Micmon berjalan tanpa perlu instalasi di server karena cukup dijalankan di browser dan terhubung ke mikrotik melalui API. Konfigurasi Micmon memerlukan router mikrotik, tetapi untuk kalian yang ingin belajar bisa menggunakan VirtualBox dengan CHR. Di sini saya akan memulai konfigurasinya. Yang pertama, kita masuk ke VirtualBox, lalu klik New. Untuk name-nya kita bebas, bisa menggunakan apa saja. Di sini saya menggunakan mikrotik. Untuk tipenya yaitu Linux, dan untuk versinya yaitu Outer Linux 64 bit. Lalu next. Di sini kita hanya perlu menggunakan 256 MB. Untuk ini kita klik yang ketiga, lalu add dan masukkan CHR yang akan digunakan. Setelah itu choose dan kita buat. Setelahnya kita ke setting, lalu ke network. Untuk adapter pertama yaitu bridge adapter, untuk adapter kedua yaitu host only adapter, dan untuk adapter ketiga yaitu internal network. Setelah itu kita oke dan mulai. Setelah itu kita langsung ke Winbox. Kita masuk ke interface, lalu kita ganti Ether 1 menjadi WAN, Ether 2 menjadi VirtualBox, dan Ether 3 menjadi Wi-Fi. Setelah itu kita masuk IP DHCP client. Ini kita buat yaitu Ether 1 WAN. Lalu langsung klik OK. Setelah itu kita ke address. Ini kita menggunakan tipe B yaitu 172.168.1/27, dan untuk interface-nya yaitu Ether 3. Lalu oke. Setelah itu kita ke DHCP server, ke DHCP setup, lalu kita pilih Ether 3 Wi-Fi,
next sampai selesai. Setelah itu kita ke DNS dan centang allow remote request. Setelah itu kita masuk ke IP firewall, kita ke NAT, lalu klik tambah, ganti out interface menjadi ether 1.1, lalu untuk actionnya yaitu mask square, lalu klik OK. Setelah itu ke IP hotspot setup. Untuk ini kita menggunakan Ether 3 Wi-Fi, lalu next terus sampai ke DNS name. Di sini kita gunakan stemanica.net, lalu next. Passwordnya itu bebas, saya menggunakan 123, next, lalu OK. Kita ke service terlebih dahulu, apinya kita nyalakan. Setelah itu kita masuk ke Micmon, password Micmon yaitu 1234, lalu login. Setelah itu ada di router. Untuk session name-nya bebas menggunakan nama apapun. Di sini saya menggunakan TKJ. Untuk IP mikrotiknya kita bisa lihat ke Winbox, di address, dan ini adalah IP mikrotiknya. Untuk session name-nya yaitu admin, passwordnya itu sesuai yang kita buat. Password name-nya di sini saya menggunakan Wi-Fi Java. Dan DNS name-nya yang tadi kita buat yaitu stemanica.net. Setelah itu save, ping, ya sudah tersambung. Setelah itu kita konekkan. Sini kita sudah masuk ke halaman utamanya. Setelah itu kita ke hotspot, ke user, lalu ke generate. Ini kita buat yaitu 5 voucher. Untuk ininya yaitu hotspot 1. Kita buat time limitnya itu 1 jam dan data limitnya itu 2 GB. Setelah itu kita generate. Yuk kita lihat vouchernya. Ini adalah voucher yang bisa digunakan. Setelah itu kalian bisa mencoba menyambungkannya dengan Android kalian. Micmon memiliki kelebihan. Yang pertama yaitu monitoring pengguna hotspot secara real time, manajemen bandwidth dan koneksi, pembuatan dan manajemen voucher hotspot, statistik dan laporan penggunaan jaringan, akses web-based dan multi-platform, meningkatkan keamanan jaringan, memudahkan pengelolaan jaringan hotspot. Tetapi, Micmon juga mempunyai kekurangan, yaitu hanya untuk mikrotik. Micmon hanya dapat digunakan untuk router mikrotik yang memiliki fitur hotspot. Tidak bisa monitoring jaringan secara keseluruhan. Micmon hanya fokus pada manajemen hotspot dan tidak bisa memantau seluruh lalu lintas jaringan di mikrotik. Bergantung pada API mikrotik. Jika API mikrotik port 8728 diblokir atau bermasalah, Micmon tidak bisa terkoneksi. Tidak memiliki sistem keamanan yang kuat. Tidak ada fitur firewall bawaan untuk melindungi akses Micmon dari serangan. Tampilan dan UX kurang modern. Antarmuka Micmon masih sederhana dan kurang fleksibel dibandingkan dengan software monitoring profesional seperti Zabbix atau PRTG.
Dan yang terakhir, tidak bisa mengelola banyak router secara bersamaan. Micmon tidak mendukung monitoring multi-router secara simultan dalam satu tampilan dashboard. Kesimpulan yang bisa saya ambil, Micmon adalah alat manajemen dan monitoring hotspot berbasis web yang dirancang khusus untuk mikrotik. Dengan fitur-fitur seperti monitoring pengguna real-time, manajemen bandwidth, pembuatan voucher, serta statistik penggunaan, Micmon sangat membantu dalam mengelola jaringan hotspot secara efisien. Namun, Micmon juga memiliki keterbatasan seperti hanya mendukung mikrotik, tidak bisa memantau seluruh jaringan, serta minim fitur keamanan dan notifikasi otomatis. Oleh karena itu, Micmon cocok digunakan untuk pengelolaan jaringan hotspot di warung internet, kafe, sekolah, atau RT RW net, tetapi kurang optimal untuk monitoring jaringan skala besar. Secara keseluruhan, Micmon adalah solusi praktis dan ringan untuk mengelola hotspot mikrotik, terutama bagi pengguna yang ingin kemudahan dalam monitoring dan pengaturan akses internet. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.